Ketemu lagi di Beranda Kopi. Jualan yang bisa kita kasih tahu sama generasi muda biar di Sumbar itu mereka nggak pergi ngerantau anak-anak mudanya gitu loh. Profesi petani ini menurut aku ya perlu lebih dipromosiin bahwa jadi petani itu nggak susah loh. Maksudnya bukan jadi hidupnya jadi susah gitu, tapi Petani keren ya. petani itu keren gitu. Petani itu profesi yang cukup menjanjikan juga buat masa depan gitu. Ya kalau lihat petani luar negeri coba keren-keren banget kan, ya kan gitu. Hulu hilir kopi itu magnetnya di mana sih? Bisa nggak dibayangin kalau di luar negeri Mira lihat, terus kemudian kalau perkembangan sampai sekarang gitu loh. Bisa nggak ini jadi stimulan dia? Oh, mau nggak jadi merantau deh? Kata Mira begini-begini. Maksudnya sebagai pertimbangan aja ya, mungkin sama kayak kita di hilir ya. Kita di hilir dulu untuk kita belajar kopi, kita tuh pengen banget loh ke kebun. Kita pengen banget ke kebun loh. Kita pengen tahu kayak tanaman kopi itu kayak apa sih. Terus ini kopi bisa rasanya seenak ini tuh gimana sih gitu kan. Kita belajar nih ke kebun. Begitu sampai kebun ngayal tuh, seandainya saya punya lahan gitu kan ya kan. Gua mau nanam kopi gitu. Nah ini sementara orang daerah lahannya udah banyak banget loh, udah kaya loh itu loh, berhektar-hektar, bener nggak gitu? Mungkin ya perlu komunikasi kayak yang hulu lihat di hilir deh, demandnya nih lagi sebesar ini gitu. Orang tuh minum kopi kayak gini gitu. Cuman permasalahannya ini bukan hal baru sebenarnya. Ada banyak persepsi yang salah. Jadi kayak dari hulu ke hilir ngelihat, oh coffee shop tuh rame banget, oh goreng kopi tuh marginnya gede loh, udah kita nanem kita mau goreng gitu loh. Jadinya kayak kita mau goreng karena itu marginnya lebih gede, bisa lebih ngambil untung lebih besar gitu. Jadinya kan goal yang mau dicapai dengan di kebun juga nggak dapet gitu. Jadi benar, menurut aku sih ya perlu ada keseimbangan gitu dari masing-masing tahap tadi gitu. Kayak orang di hilir ya fokus di hilir, gimana caranya ngembangin coffee shopnya, bisnisnya, roastingnya, productionnya, kualitasnya gitu. Hulu nanam kopi gimana cara ningkatin yieldnya, kualitasnya konsisten gitu. Kalau kopinya bagus harga juga bisa bagus gitu kan. Jadi fokusnya tuh udah di masing-masing, di bidang masing-masing gitu. Jadi kayak tadi balik lagi gimana caranya petani atau anak-anak muda ini mau bangga. Mungkin bisa contoh juga Jawa Barat sih gitu, dengan kopinya yang semakin meningkat productionnya, terus consumptionnya juga. Coffee shop di sana juga banyak gitu, pembelinya juga banyak, orang bangga udah tahu kopi Jawa Barat. Akhirnya anak-anak yang tadinya kuliah di Jakarta, kuliah di kota di Bandung, dia punya kebun di daerahnya, dia pulang dengan bangga, tadinya saya kerja di Bandung jadi barista, tapi orang tua saya petani punya lahan, saya bangga dong bisa nanam kopi gitu. Akhirnya dia bisa dengan bangga bahwa saya petani kopi Garut, saya punya kopi Garut gitu. Dia udah tahu market mana yang mau dia lirik gitu. Jadi sebenarnya sih kalau lebih bagus menurut aku komunikasi ya. Jadi dibuka gitu loh. Dibuka seperti ini loh market saat ini gitu. Mungkin ya podcast kayak gini kan penting banget juga ya. Jadi mereka bisa lihat gitu. Kalau misalnya di kebun bisa tahu kebutuhan di pasar ini segimana, mereka pasti lebih semangat bahwa ada keyakinan saya nanam kopi. Bahwa kopi saya tuh udah pasti dibeli gitu. Terus kopi saya tuh enak loh. Ini enak banget, saya tuh dengan jiwa raga, dengan passion nanam kopi ini gitu. Begitu di hilir minum kopinya enak, appreciate kayak gimana kualitasnya, kan bangga juga gitu. Nah, yang terjadi dengan di luar negeri adalah yang beberapa kebun yang saya lihat gitu ya. Mereka tuh banyak update lah, catch up dengan apa yang ada di market gitu. Contoh, petani-petani di Kolombia gitu. Tahu bahwa saat ini dengan specialty market yang berkembang, udah mulai ngomongin kopi for competition gitu. Yang kualitasnya spesifik, skornya sekian gitu. Yang untuk dikompetisi lah gitu. Akhirnya mereka mulai fokus mau
membuat lot khusus untuk kompetisi yang fokus di kualitas. Nah, kenapa dia bisa membuat ini? Karena dia udah tahu ada demand-nya, dia udah tahu ada permintaan ini gitu. Dan dia tahu bahwa gue punya resource-nya gitu, resources-nya. Gue punya kebun, punya kopi enak, punya fasilitas di kebun gitu, bisa kok bikin proses kayak gitu. Terus dia tahu update market, oh sekarang demand-nya lagi proses pasca panen yang dimodifikasi misalnya. Jadinya update, jadinya tahu gitu apa yang dibutuhin pasar gitu. Dari komunikasi ini akhirnya mereka semakin mengembangkan bisnisnya dengan inovasi-inovasi baru, market juga menerima, mereka juga semakin secara profesi mereka semakin berkembang, semakin diperhitungkan, namanya juga semakin bisa dikenal gitu kan. Yang namanya cukup dikenal kan akhirnya untuk secara income jadi juga meningkat gitu kan. Malah banyak petani luar negeri yang kayak kaya kali dibandingin hilir kayaan mereka gitu kan. Mungkin ya itu perlu juga anak-anak muda terutama kayak di Padang gitu untuk melihat bahwa ini adalah potensi besar gitu. Itu kan ranah anak muda sebenarnya. Betul. Yang terakhir kayak Columbia tadi yang nanam yang spesial terus untuk lomba itu. Benar. Di Indonesia udah ada. Udah banyak yang bikin inovasi-inovasi proses pasca panen, tapi memang kebanyakan hilir yang datang ke hulu mau kerja sama petani untuk bikin inovasi di kebun gitu. Justru source-nya dari sana kan gitu, yang dia yang udah punya kebun gitu. Cuman tinggal ditumbuhkan kepercayaan diri aja Pak, kalau profesi petani tuh menjanjikan loh gitu, ada banyak potensi yang bisa dikembangin gitu. Jadi mesti lihat market sekarang sih kayak apa sih. Jadi biar mereka tuh bangga dan mau gitu. Misalnya dengan lihat-lihat kompetisi, kalau ada, kan kita sekarang udah banyak kompetisi lokal-lokal ya, liga-liga daerah gitu. Mungkin bisa kayak diajak untuk lihat nih, ngomongin kopi tuh orang udah sebegininya loh.